Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa al-musyrik khair alhamdulillah. wabarakatuh. Khairan jazakallahu. wabarakatuh. Baik, nabda darsana fi hadhihi laila. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bisa kita duduk sejenak di majelis ilmu untuk mempelajari suatu bab pembahasan yang berkaitan dengan alfaz as-shalah, yaitu lafaz-lafaz atau fikih dan kandungan yang terdapat pada zikir-zikir sholat atau bacaan sholat kita. Baik, kemarin kita sudah sampai pembahasan kita di bab sebentar. Nah, di bab lafaz atau bacaan ruku ya, bacaan ruku sudah selesai. Ya, dan kita alhamdulillah sudah bahas apa saja yang terkandung, makna yang terkandung dari bacaan ruku kita dan ragam-ragam bacaan ketika ruku. Maka kita lanjutkan pada malam ini, bab berikutnya adalah azkar ar-raf'i minar ruku', yaitu zikir-zikir atau bacaan ketika bangkit dari ruku, yang kita kenal dengan istilah i'tidal. Taib. Insyaallah bersama kita pada malam ini akan bantu membaca adalah Ferdian Syah ya, insyaallah. Hadir, Ustaz. Nah, Ferdian Syah, coba audionya mungkin dipaskan. Uh, suaranya agak ini ya, agak ada dengungnya ya. Coba nih. Sudah, Ustaz? Baik, sudah. Baik, bismillah, kita mulai. Tafadhol Ustaz, Iqra, baca dan nanti kita terjemahkan. Bismillah, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, adhkaru raf'i min ar-ruku'i. عندما يرفع مصلي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وهذه يقولها الإمام والمنفرد ولا يقولها المأموم لقوله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد رواه المسلم. Baik, sini. Baik, kita artikan bacaan azkar raf'i min ruku' artinya adalah bacaan atau zikir-zikir bangkit dari ruku' yang kita kenal dengan istilah i'tidal ya. Baik, indama yarfa'ul musalli, apa kata penulis di sini? Ketika seorang yang sedang sholat yarfa'u mengangkat ya. Yarfa'u musalli min ruku' artinya mengangkat badannya bangkit dari ruku' setelah dia selesai dari ruku'. Yaqulu, maka dia membaca sami Allahu liman hamidah. Ini namanya lafaz tasmi'. Di dalam sholat, untuk perpindahan gerakan, itu ada dua ragam bacaan. Perpindahan gerakan ada dua ragam bacaan. Pertama adalah takbir, Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah tasmi' sami Allahu liman hamidah. Nah, untuk tasmi' ini hanyalah ada ketika bangkit dari ruku'. Jadi kita bacanya kapan? Hanya ketika bangkit dari ruku' saja. Sedangkan ketika mau ruku', ketika mau sujud, bangkit dari sujud, itu bacanya semua adalah lafaz takbir. Taib. Wa hadhihi yaqulu hal imamu wal munfarid. Nah, membaca tasmi' ini yaitu sami Allahu liman hamidah. Siapa yang membacanya? Lafaz ini yang membacanya adalah imam. Ini yang pertama. Berarti imam membaca ini wal munfarid dan orang yang salat sendirian. Berarti bagi imam dia membaca ini sami Allahu liman hamidah. Dan orang yang sholat sendirian juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Wala yaquluhal ma'mumu. Sedangkan makmum ini tidak membacanya. Ya, makmum tidak dianjurkan membacanya. Nah, ini tentu terjadi perbedaan pendapat ulama hukum makmum membaca Sami Allahu liman hamidah. Secara garis besar ada dua pendapat.
Dalil mereka adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala ay al-imam, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian ucapkanlah setelahnya Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, maka dari sini berarti ini lafaz yang sahih dan juga hadis yang sahih dari riwayat Muslim ini menunjukkan makmum tidak membaca tasmi'. Sedangkan pendapat kedua, dan ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, semua yang sholat membaca tasmi', baikkah dia sebagai imam, baik dia sebagai makmum sholat sendirian, maka disunnahkan membaca tasmi', sami Allahu liman hamidah. Ala kulli hal ada dua perbedaan pendapat, tapi pendapat mayoritas ulama yang tadi kita sebutkan adalah untuk makmum tidak membaca, untuk makmum tidak membaca. Ini poin yang pertama. Ada poin kedua yang juga perlu kita ketahui adalah hukum membaca ini. Ya, apakah dia wajibkah atau rukunkah atau dia sunnah? Ya, dia membaca sami Allahu liman hamidah ketika sholat, apa hukumnya? Nah, terjadi lagi perbedaan pendapat ulama antara yang mengatakan dia wajib dan yang mengatakan dia sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab ulama Islam mengatakan hukum membacanya sunnah. Hukum membaca tasmi' sunnah. Dan ini berlaku untuk semua takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan semuanya sunnah. Sunnah muakkadah kata mereka. Jadi ketika kita mau rukuk baca takbir, bangkit dari rukuk baca tasmi', mau sujud baca takbir, dan selanjutnya itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, maka apa konsekuensinya kalau dia sunnah? Konsekuensinya adalah ketika dia ditinggalkan, maka tidak mempengaruhi salat kita. Misalnya ketika kita salat, kita lupa membaca Sami Allahu liman hamidah, salat sendiri misalnya, maka salat tetap sah. Ya, meskipun kita meninggalkannya sengaja. Dengan alasan karena dia sunnah. Meninggalkan yang sunnah tidak mempengaruhi keabsahan salat dan tidak diharuskan sujud sahwi. Pendapat kedua mengatakan tasmi' ini hukumnya wajib. Jadi membaca sami Allahu liman hamidah wajib. Dan berlaku juga untuk semua takbir perpindahan wajib. Dan ini mazhab Imam Ahmad Hambali mengatakan membaca sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib. Apa maksud wajib di sini? Kata mereka, wajib salat itu artinya kalau ditinggalkan sengaja batal, tidak sah salatnya. Maka kalau ada orang sholat dia sengaja tidak baca sami Allahu liman hamidah, sholatnya tidak sah. Ya, jauh perbedaannya antara mazhab jumhur yang mengatakan sah karena dia sunnah. Sedangkan kalau ditinggalkan tidak sengaja karena lupa kata mereka, maka dia dianjurkan sujud sahwi. Ya, jadi diganti dengan sujud sahwi. Ya, sebelum salam sujud sahwi karena meninggalkan wajib secara tidak sengaja, maka dia sunnahkan sujud sahwi. Nah, inilah dua perbedaan pendapat. Maka pendapat yang kita ambil tentu yang mendekati dan pendapat mayoritas ulama adalah dia sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka dua poin yang perlu kita ketahui tadi. Yang pertama adalah hukum membaca tasmi' antara sunnah sama wajib, maka jumhur mengatakan dia sunnah. Lalu siapa yang membaca? Apakah makmum juga harus membaca? Dua pendapat juga. Yang jumhur mengatakan makmum tidak wajib membaca. Makmum cukup mendengar dari imam lalu membaca setelahnya Allahumma rabbana walakal hamdu atau zikir-zikir yang lainnya yang insya Allah kita akan baca. Baik. Kita lanjut. Asyarhu. Tafadhal. الشرح معنى سمع الله هنا أي استجاب الله وليس مجرد السماء لأن مجرده لا يستفيد منه الحامد وإنما يستفيد بالاستجابة لأن الله يسمع من يحمده ومن لم يحمده. ومن لم يحمده ya. Lanjut liman hamida. Liman hamidahu ay istajaba Allahu likulli man hamidahu walhamdulillah walhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali
wa ta'zimi. Wa ta'zimi. Baik, ahsantum. Barakallahu fiik. Baik, kita lihat. Syarah dari lafaz tasmi' ya. Lafaz tasmi' itu ucapan sami'allahu liman hamidah. Makna sami'allah. Makna dari lafaz sami'allah ya. Kalau kita artikan sami'a itu adalah dari fi'il madhi, sami'a yasma'u bab 4, fa'ila yaf'alu dan musyarraf. Itu artinya mendengar ya. Sami'a yasma'u sam'an artinya mendengar. Makna mendengar di sini apa? Maka di sini penulis mengatakan sami'a maknanya istajaballah. Mana istajabah? Istajabah dari kata ijabah. Berarti Allah kabulkan. Allah jawab. Allah tidak sekedar mendengar tapi Allah kabulkan. Ya, itu namanya istajabah, mustajib, ya. Maka sami Allah liman hamida laisa mujarradus sama. Bukan sekedar mujarrad itu yang sekedar pendengaran biasa, pendengaran saja. Kenapa? Li'anna mujarradahu. Karena kalau hanya sekedar mendengar, la yastafidu minhul hamid. Tentu ini tidak memberi faedah kepada orang yang memuji. Ya, kalau hanya sekedar mendengar. Ya, wa inna ma yastafidu bil ijabah. Sedangkan yang memberi faedah bagi orang yang memuji adalah al-ijabah, yaitu Allah kabulkan doa kita, Allah kabulkan permintaan kita, baru itu memberi faedah untuk kita yang memuji Allah. Dan juga alasannya, dan ini alasan yang paling kuat, li'annallaha yasma'u man yahmaduhu wa man lam yahmadhu. Karena Allah mendengar siapa yang memujinya, Allah juga mendengar orang yang tidak memujinya. Nah, maka sami'a di sini bukan sekedar mendengar saja. Karena kalau mendengar, tentu maknanya jadinya adalah menunjukkan makna kekurangan untuk Allah. Ya, sami'a Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memuji. Nah, dia mafhum kebalikannya, mukhalafahnya berarti orang yang tidak memuji Allah tidak dengar gitu ya. Allah hanya mendengar orang yang memuji. Bagi orang yang tidak memuji tentu Allah tidak mendengar. Maka ini muhal. Mustahil bagi Allah. Allah Maha mendengar. Baik orang memujinya, baik orang yang tidak memujinya, Allah Maha mendengar ya. Karena Allah memiliki sifat as-sami'. Maka sami'a di sini ya, karena dia dikaitkan dengan liman hamidah, Allah mendengar bagi yang memujinya, maka sami'a di sini lebih kuat bermakna adalah istajabah. Artinya Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang memujinya. Baik, liman hamidahu ay istajaballahu likulli man hamidah. Istajaba Allah kabulkan likulli man hamidahu bagi setiap orang yang memujinya. Nah, maka inilah makna dari sami'a yang lebih walhamdu huna, ma mana alhamdu? Alhamdu huwa wasfun. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali wat ta'zim. Nah, ini sudah lewat di bab Al-Fatihah. Alhamdu maknanya adalah mensifati zat yang kita puji atau objek yang kita puji dengan sifat kesempurnaan disertai ta'zim, pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini bisa kita dapati bahwasanya memuji Allah ya ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, dan sebelumnya ketika ruku kita juga sudah puji Allah dengan ucapan subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maka ucapan kita sami Allahu liman hamidah itu adalah lanjutan dari bacaan ruku kita. Jadi seakan-akan ketika kita puji Allah dalam ruku kita ya dengan zikir-zikir yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka Allah akan kabulkan, Allah akan jawab, Allah akan penuhi semua permintaan kita yang sudah memujinya, mengagungkan Allah dalam ruku kita. Baik. Nah, ini makna dari sami Allahu liman hamidah. Berikutnya kita lihat i'rabnya atau baris harokat ya. Sami'a itu fi'il madhi dari wazan fa'ila ya, bab 4 sami'a yang bermakna mendengar secara bahasa ya. Tapi di sini maknanya adalah istajabah. Allahu ya dibaca marfu dhammah ya karena dia sebagai fa'il. Ya, lafzul jalalah fa'il. Ya, dia Allah yang mengabulkan, Allah yang mendengar. Liman hamidah, liman ya, li huruf jar artinya bagi ya atau untuk
Man itu menunjukkan isim mausul bagi siapa saja. Ini menunjukkan umum ya, juga menunjukkan keumuman. Artinya Allah tidak mengkhususkan seorang dari orang yang sholat, tapi Allah kabulkan semua yang memujinya di dalam sholatnya. Maka hamidahu ini juga pola fi'il madhi dari sami'a sama dengan sami'a pola keempat hamidah yahmadu itu artinya memuji ya. Dan tadi kita ada sebutkan alhamdu wasful mahmud bil kamali wa ta'zim. Ya, pujian itu adalah mensifati objek yang dipuji dengan kesempurnaan dan ta'zim. Ya, ini beda dengan namanya as-sana ya. Kita sudah belajar di bab Al-Fatihah. Pujian di dalam bahasa Arab bisa dua lafaz. Pertama alhamdu, yang kedua as-sana'u. Itu sama-sama bermakna memuji. Bedanya apa? Alhamdu, pujian yang kalau pakai alhamdu itu adalah pujian menunjukkan kesempurnaan dan menunjukkan pengagungan, ta'zim. Artinya memang kita puji karena kelebihan yang dimiliki oleh objek tersebut. Sedangkan as-sana itu memuji secara umum. Boleh saja seseorang memuji orang lain karena ada namanya unsur mujamalah, basa-basi, atau mencari muka, ya, atau mungkin karena khawatir, takut kalau tidak dipuji mungkin dia akan marah misalnya. Nah, maka kita puji dia, tapi bukan dari keikhlasan, bukan karena kesempurnaan misalnya, bukan karena ta'zim. Nah, maka itu dinamakan as-sana. Tapi alhamdu itu pujian yang mengandung makna pengagungan. Baik, ini mana sami Allahu liman hamdah. Kita lanjut. Latifatun. Nah, لطيفة كيف تكون سمع بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء. baik. Kita artikan dulu latifah. Ini adalah kilasan artinya catatan ringan ya. Poin yang penting ya. Karena tadi sami'a kita artikan istajabah. Itu ada orang bertanya, kaifa takunu sami'a? Bagaimana bisa? Ya, kaifa takunu? Bagaimana bisa? Sami'a bimana istajabah? Kok bisa sami'a maknanya istajabah? Mendengar menjadi mengabulkan. Apa korelasinya gitu ya? Walhamdu laisa fihi doa. Sedangkan memuji tidak ada di dalamnya doa. Ya, kita memuji kan tidak meminta. Ya, beda ya memuji sama meminta. Ketika kita baca misalnya Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Tidak ada unsur doa di sini, tidak ada unsur permintaan. Ya ada adalah pujian saja. Nah, apa hubungannya memuji lalu Allah kabulkan pujian kita? Nah, maka di sini ada latifah catatan ringan yang juga memberi faedah untuk kita. Artinya ketika di lafaz ruku kita tidak ada baca doa. Kita baca subhana rabbil azim wa bihamdihi, tidak ada unsur permintaan. Nah, kenapa samia di sini maknanya adalah istajabah? Jawabannya kita baca tafadhol. Nah, قال فضيلة الشيخ الأثيمين رحمه الله الجواب على ذلك هو أن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب فإذا كان يرجو ثواب فإن فإن الثناء على الله بالحمد وذكر وتكبير متضمن للدعاء لأنه لم يحمد الله إلا رجاء ثواب فيكون قولنا أن معنى سمع هنا هو استجاب مناسبا تماما لذلك. Taib, asantum, barakallahu fiik. Taib. Apa jawaban dari pertanyaan kita tadi? Kok bisa sami'a bermakna istajabah padahal kita tidak ada meminta sebelumnya ketika ruku? Maka jawabannya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, qala fadilatu syekhi ya, ini harokat ada yang salah-salah di sini. Fadilatu syekhi Al-Utsaimin berkata fadilah yang mulia atau yang dimuliakan yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Al-jawabu ala dzalik, jawaban dari pertanyaan tadi, ya. Kok bisa samia maknanya mengabulkan padahal kita tidak ada meminta? Huwa anna man hamidallah. Jawabannya adalah bahwasanya setiap orang yang memuji Allah, siapa saja yang memuji Allah,
فَإِنَّهُ قَدْ دَعَى رَبَّهُ بِلِسَانِ الْحَالِ. Maka sesungguhnya dia telah meminta berdoa kepada Allah dengan lisanul hal. Lisanul hal itu bukan secara langsung, tapi dari konteksnya itu adalah permintaan. Ada permintaan yang tersirat di situ, namanya lisanul hal. Li'anna alladhi yahmadullaha, karena setiap orang yang memuji Allah, yarjus thawabah, pasti dia berharap ada pahala. Tidak ada orang memuji tapi hanya sekedar di lisan saja. Dia berharap dengan pujiannya kepada Allah dia akan mendapat pahala. Ada roja di situ. Roja usthawab. Fa kana yarjus thawaba, maka tak kala dia berharap ada pahala yang dia dapat dari pujian tadi, fa inna tsana'a 'ala Allah bil hamdi, maka pujian yang kita arahkan, kita ucapkan untuk Allah bil hamdi dengan membaca alhamdulillah atau dengan pujian-pujian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wa dzikri dan dengan zikir, wa takbir dan dengan takbir, mutadamminun lid du'a, maka dia mengandung makna doa. Maka pujian itu secara hakikatnya adalah doa. Pujian itu hakikatnya adalah doa. Ini kita sudah jelaskan juga di bab Al-Fatihah kemarin bahwasanya doa itu ada dua bentuk. Pertama ada namanya doa ustana, yaitu doa yang maknanya astana, pujian, dan yang kedua doa utolab, doa yang mengandung makna permintaan. Dan keduanya adalah doa. Maka kita lihat di Al-Fatihah itu ada dua bab ini. Pertama ayat 1 sampai ayat 5 itu doa as-sana, yaitu kita puji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, pujian semua. Lalu ayat berikutnya baru tolak, kita minta ihdinas siratal mustaqim, baru di situ ada permintaan. Maka ketika kita baca ini kita disunahkan membaca amin. Yang mana amin itu adalah istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya, maka karena dia doa, ya, maka kita disunahkan membaca amin. Maka fayakunu qauluna, ya, li'annahu lam yahmadillah illa raja'a thawab. Jadi ucapan zikir, ucapan tahmid, pujian kepada Allah itu secara hakikat mengandung makna doa, karena kita berharap li'annahu lam yahmadillah illa raja'a thawab. Karena seseorang tidaklah memuji Allah kecuali dia berharap ada pahala yang dia dapat dari zikir tersebut. Fayakunu qauluna, maka jadilah ucapan kita ketika membaca sami'a di sini adalah istajaba. Dan ini munasiban tamaman lidzalik. Dan ini sangat sesuai dan sangat ada hubungan dengan ucapan atau bacaan kita di ruku kita. Dan juga di antara sebab juga karena bacaan ruku itu ada juga bacaan yang mengandung makna doa. Seperti kemarin kita udah baca di antara zikir ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, subhanakallahumma, ya Allah maha suci engkau. Wa bihamdika, segala puji untuk engkau. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka di situ ada doa. Maka zikir ruku itu ada yang murni pujian saja, ada juga yang lafaz zikir yang juga mengandung mana doa. Dan semuanya boleh. Dan juga di antara tempat kita boleh berdoa adalah ketika ruku, dan ini dibolehkan oleh para ulama. Dalam ruku kita boleh berdoa, dalam sujud juga boleh berdoa. Baik, maka ucapan sami'allahu liman hamidah munasiban tamaman lidzalik adalah sangat sesuai dengan doa yang sudah kita ucapkan ketika ruku sebelumnya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ragam bacaan i'tidal. Tafadhal ya Ustaz. Wa mimma yuqalu ba'da al-qiyami min ar-ruku'i rabbana lakal hamdu muttafaqun alaih. Lanjut. Walaha siyagun ukhra sabitatun hiya rabbana walakal hamdu biziyadatil Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd biziyadatil wawi rawahul Bukhari wa Abu Dawud au qawlu Allahumma rabbana lakal hamd rawahul Bukhari au Ahmad au qawlu Allahumma rabbana walakal hamd rawahul Muslim. Baik, santai.
Wa mimma yuqalu ba'dal qiyam. Dan di antara bacaan kita setelah bangkit al-qiyam, berdiri dari ruku, ini yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu. Ini bacaan yang paling singkat. Maka ketika kita bangkit dari ruku, kita ucapkan sami Allahu liman hamida, lalu kita baca Rabbana lakal hamdu, lalu kita takbir Allahu akbar untuk sujud, maka sudah cukup. Nah, ini bacaan yang paling ringkas. Rabbana lakal hamdu. Yang mana adalah Rabbana, ya Rabbana. Rabbana, ya sering kita dapati di dalam Al-Quran, dalam doa kita baca Rabbana. Ya, Rabbana asalnya adalah ya Rabbana. Ya, asalnya adalah ada huruf ya, nida yang disembunyikan. Maka dia dibaca fathah Rabbana sebagai munada mudhaf, istilahnya dalam ilmu bahasa Arab ya. Ya Rabbana. Maka Rabbana itu mengandung makna nida, ya. Wahai Rabbnya kami, wahai pelindung, wahai pencipta, wahai Tuhannya kami yang menjaga, yang mengatur, memberi rezeki, dan selanjutnya yang mengandung makna rububiyah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, lakal hamdu. Untukmu segala puji. Untukmu segala puji. Alhamdu di sini lafaz mufrad ma'rifah ya pakai alif lam, maka di sini mengandung makna umum ya. Artinya untukmu segala puji. Ya, untukmu segala puji. Rabbana lakal hamd. Dan ini bacaan yang sahih muttafaqun alaihi, artinya ada dalam riwayat Imam Bukhari dan hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim. Bacaan kedua, walaha siyagun ukhra, dan bacaan i'tidal kita juga ada sigot atau bentuk yang lain, thabitatun, yang juga sabit, yang juga sahih, yang juga termuat dalam kitab-kitab hadis. Apa itu? Rabbana walakal hamdu. Bi ziyadatil wawi, dengan ada penambahan waw di Rabbana, setelah Rabbana ada penambahan waw. Jadi kalau yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana walakal hamdu. Ya, Masya Allah ya, sangat tipis, tapi ini datang. Berarti boleh Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan waw yang bermakna dan ya, atau waw di sini adalah atau. Ya Rabbana, dan segala engkau untuk segala engkau dan segala puji untuk engkau. Biziyadatil waw. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Ini penambahan waw ada di hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan ini juga sahih pasti ya. Au qaulu, atau yang ketiga, yaitu boleh juga kita baca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada penambahan Allahumma di awal. Ya, maka di sini mengandung dua unsur nida, Masya Allah. Karena Allahumma itu juga maknanya ya Allah. Ya, Allahumma ini mengandung makna nida. Ya, humma tasydid yang ada di mim itu mengandung makna nida. Dan Rabbana juga mengandung makna nida. Maka di sini ada dua alat untuk memanggil atau meminta kepada Allah. Allahumma sama Rabbana. Boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan ini juga ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal, Muslim Imam Ahmad. Au qawlu, ini yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, itu ada pakai lafaz yang kedua tadi, lalu ditambahkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Maka yang keempat ini semuanya boleh dan sahih. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan ini menunjukkan ragam. Kalau istilah dalam ilmu usul fikih ini namanya khilaf tanawwu'. Apa itu khilaf tanawwu'? Yaitu ragam bacaan yang semuanya boleh dipakai. Tanawwu' boleh dipakai. Hanya saja nanti disebutkan di sini dia boleh dipakai tapi tidak dalam satu kesempatan yang sama. Artinya dia boleh dipakai tapi dalam kesempatan yang berbeda. Mungkin ketika sholat ini kita baca Rabbana lakal hamdu. Sholat berikutnya kita baca Rabbana walakal hamdu. Atau di ruku berikutnya kita baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Artinya kita variasikan. Ini namanya khilaf tanawwu' dan ini semuanya boleh. Dan ini juga menunjukkan apa faedah yang bisa kita ambil dari sini. Menunjukkan bagaimana bacaan kita ketika ibadah, terkhusus untuk sholat yang merupakan ibadah yang paling utama, bagaimana setiap lafaz yang kita baca itu memang sesuai dengan bacaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada dasarnya, ada landasannya, ada dalilnya. Sehingga dengan itu kita tetap
ya dalam setiap bacaan gerakan kita semuanya sesuai persis dengan bacaan Nabi SAW. Tidak ada huruf yang kita tambah, tidak ada huruf yang kita kurangi, yang mana itu tidak terdapat dalam bacaan ragam bacaan. Seperti di sini, Rabbana lakal hamdu. Kalau ada orang membaca di samping kita baca misalnya Allahumma Rabbana walakal hamdu, maka tidak boleh kita katakan wah ini tidak boleh dibaca karena hanya yang boleh adalah Rabbana lakal hamdu. Maka kita jawab oh, tidak, karena ini juga datang dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi SAW membaca ini dan ini ada dalam kitab-kitab hadis termaktub. Nah seperti ini. Sedangkan penambahan yang tidak ada dasarnya maka tidak kita baca. Misalnya ini sebagai contoh. Dia ada orang baca Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Boleh enggak dibaca gitu ya? Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Ya, maka kita katakan kenapa kita tambah dengan lafaz yang tidak ada dalam hadis? Ya, tidak ada tuntunannya. Ya, maka mencukupkan dengan riwayat ini adalah yang paling utama. Dan ini menunjukkan bagaimana para ulama itu berusaha mengkaji, menyusun lafaz-lafaz yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga dengan itu bisa kita amalkan dan kita tenang untuk mengamalkannya karena sesuai dengan hadis-hadis yang sabit yang tetap datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini 4 bacaan ini kita hafal dan kita variasikan di dalam sholat kita dan ini semuanya boleh. Baik, ada lanjutannya. Fahadi arba. Fadhil ya Ustaz. Ya, Ustaz. فهذه 4 صفات ثابتة ولكن لا يقولها في آن واحد بل يقول هذه مرة وهذه مرة ثم يزيد على ذلك ما تيسر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقولي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رواه البخاري. Baik, ahsantum, barakallahu fiik. Fahadhi arba'u sifat. Maka ini adalah 4 sifat, 4 ragam, 4 bentuk bacaan sabitatun yang sabit, yang tetap, yang sahih, yang datang dari Nabi SAW. Nah, ini apa kata penulis di sini? Walakin la yaquluha fi anin wahid. Akan tetapi orang yang sholat tidak membaca lafaz yang semua lafaz tadi fi anin wahid dalam satu kesempatan yang sama, satu waktu. Jangan baca misalnya ketika kita sholat, lalu ketika baca sami Allahu liman hamidah kita gabungkan Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tidak. Bal yaqulu hadhihi marrah. Tapi dia membaca lafaz yang ini satu kali, wa hadhihi marrah dan lafaz yang lain satu kali. Artinya di rukuk yang berbeda atau sholat yang berbeda. Tsumma yazidu ala dzalik. Baik, berikutnya ada tambahan bacaan yang boleh juga yang datang juga dalam riwayat. Tsumma yazidu ala dzalik. Kemudian orang yang sholat boleh menambah dari bacaan tadi, dari Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh dia tambah ma tayassara mimma tsabata anhu. Dengan bacaan yang ringan atau yang dia bisa baca mimma tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dari bacaan-bacaan yang memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun kita mau menambah boleh, tapi usahakan tambahan kita ini memang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh tambahan yang datang ini? Qauli, sebagaimana yang datang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, boleh kita baca ketika i'tidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Masya Allah, adalah doa atau zikir yang sangat indah sekali. Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami. Walakal hamdu, segala puji untuk Engkau. Untuk Engkau segala puji. Hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak. Thayyiban, pujian yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Mubarakan fih, pujian yang di situ juga mengandung unsur keberkahan di dalamnya. Maka ini Masya Allah bagaimana lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang memuji, mengandung makna pujian kepada Allah dengan pujian kesempurnaan. Rabbana walakal hamdu wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini boleh. Dan ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Maka kita hafal dan kita jadikan beragam versi
bacaan kita ketika i'tidal. Dan faedah juga yang sudah kita lewati sebelumnya apa? Berusaha kita ketika kita sholat memvariasikan bacaan. Nah, jangan kita iltizam dengan satu ragam saja. Di antara hikmah supaya mendatangkan lagi khusyuk dan intibah. Intibah itu artinya fokus kita. Kenapa? Karena ketika seseorang iltizam dengan satu ragam, itu terkadang dia sudah menjadikan itu sebagai rutinitas kebiasaan sehingga dia kadang membaca tapi hati tidak fokus, ya, pikiran tidak fokus, sekedar ucapan di lisan. Tapi ketika kita variasikan, maka di situ ada mendatangkan kekhusyuan dan tadabbur, sehingga bacaan itu kita ada unsur tadabbur di situ. Baik, ini poin yang perlu kita catat. Terkait bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari, ini ada kisah. Ya, kalau kita baca hadisnya, hadis diriwayatkan oleh sahabat Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zarqi radhiyallahu anhu. Kata Rifa'ah, kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah. Tatkala Nabi bangkit dari ruku, ya, qala sami Allahu liman hamidah. Maka Nabi membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, karena imam membaca ini dengan suara jahar. Qala rajulun min wara'ihi, maka ada seorang jamaah makmum sahabat membaca di belakang Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang tadi kita sudah pelajari. Falamman sarafa, maka tatkala salat sudah selesai, ya, qala manil mutakallim, maka Nabi bertanya, siapa tadi yang membaca doa ini? Rabbana lakal hamdu walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Siapa yang baca tadi ini? Kata Nabi SAW. Qala ana. Maka orang tadi yang baca ini mengatakan, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat 30-an malaikat yabtadirunaha, berlomba-lomba untuk mencatat bacaan ini, artinya mencatat pahalanya, siapa yang pertama bisa mencatatnya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya ganjaran ketika kita membaca doa. Wah, ada haditsun sahih. Ini adalah hadis yang artinya ketika sahabat membaca ini, maka kata Nabi ada 30 malaikat berlomba-lomba untuk segera mencatat bacaan ini. Sehingga dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, Masya Allah. Maka dari sini bisa kita ambil, boleh kita baca ini dengan ketika bangkit dari rukuk. Baik, kita lanjut. Sedikit lagi, tafadhal Ustaz. Ini bacaan berikutnya ya. Walahu an yaqula Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma bainahuma wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abda wa qulna Ma qala al-'abdu, salah itu baris. ma qala al-'abdu wa qulna wa kulluna laka 'abdun la mani'u lima a'taita wa la mani'a lima a'taita. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu Muslim. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, ini ragam bacaan berikutnya ya. Dan ini juga ada dari riwayat Imam Muslim. Tentu ada variasi-variasi bacaan yang bisa kita ambil. Nah, ini diantara variasi, yaitu boleh kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahum. Baik, artinya sudah kita artikan tadi sampai mubarakan fihi, ya Rabb kami, untuk Engkau segala puji, pujian yang banyak, yang mengandung kebaikan, yang indah, yang memenuhi keberkahan, artinya penuh keberkahan. Mil'us samawat. Lafaz yang atau baris yang lebih tepat Allah alam adalah mil'a ya. Mil'as samawat. Ya, ini
ada memang variasi ya. Artinya pendapat sebagian baca mil'u, sebagian baca mil'a. Tapi yang lebih kuat Allah alam kita dapat dari guru kita baca mil'a ya. Mil'as samawat. Mana mil'as samawat? Nanti ada tafsir di bawah. Mil'a artinya sepenuh. Artinya pujian ini adalah pujian yang memenuhi langit. Wa mil'al ardi dan sepenuh bumi. Wa mil'a ma bainahuma dan memenuhi apa yang ada di antara keduanya, antara langit dengan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du dan memenuhi apa yang engkau kehendaki ya Allah dari segala apapun setelahnya. Artinya kita memuji Allah dengan pujian sepenuh langit dan bumi. Itu maksudnya. Ahlas sana'i wal majdi. Engkaulah yang berhak untuk menerima pujian wal majdi dan pengagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Inilah pujian yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan perkataan, mana perkataan yang paling indah, yang paling hak adalah ucapan ini. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Wa kulluna laka 'abdun. Dan setiap kita kepada engkau adalah hamba. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau beri ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau halangi. Artinya apa? Kalau Allah sudah takdirkan seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari usahanya misalnya, maka tidak akan bisa mendatang. Sebaliknya, kalau Allah sudah takdirkan dia akan mendapatkan sesuatu, maka tidak ada yang akan bisa mencegah menghalanginya. Ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu itu berjalan di atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat wakilnya di lapangan. Bagaimana segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan takdir dari Allah. Ya, dua orang misalnya saling bekerja, saling berusaha, mengeluarkan juhud yang sama, letih yang sama, waktu yang sama, modal yang sama, hasil belum tentu sama. Gantungan Ya, ini menunjukkan bagaimana semua atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, artinya tidak selalu usaha itu berbanding dengan hasilnya. Ya, maka di sini kita perlu banyak membaca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak memberi manfaat segala kekayaan itu terhadap pemiliknya kepada engkau ya Allah. Artinya apa? Harta yang banyak, ya, jabatan yang tinggi. Al-jaddu di sini artinya adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesuksesan di dunia, hartakah, kekayaankah, kemewahankah, itu mana al-jadd. Dan itu tidak memberi apapun, tidak memberi manfaat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki. Artinya apa? Yang memberi manfaat adalah hanyalah amal soleh, hanyalah takwa, hanyalah ibadah yang dia lakukan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit pun harta tidak akan memberi manfaat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana dari bacaan kita. Ini bacaan yang sangat panjang sekali. Maka kita hafal ini Masya Allah. Nanti kalau kita sholat sendirian ya maka bagus kita baca ini karena dengan itu kita bisa memanjangkan i'tidal kita. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lalu kita takbir untuk sujud. Ya, maka Masya Allah ini diantara variasi bacaan. Hadis Imam Muslim. Asyarhu, apa makna dari bacaan tadi? Yang tadi juga sudah kita syarah sedikit banyaknya. Fadhal ya Ustaz, kita baca. Asyarhu mil'us samawati wal ardi ayyallahu ahmaduka hamdan biqadari ma yamla'u kulla samawati wal ardi wa ma bainahuma. Baik. Mil'as samawati wal ardi. Sepenuh langit dan bumi, maknanya adalah ya Allah. Ya Allah, ahmaduka, aku memuji engkau hamdan dengan pujian biqadari ma yamla'u kullas samawat, dengan nilai atau dengan jumlah apa saja yang memenuhi semua langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Maka Masya Allah, artinya kita puji Allah dengan segala isi bumi ya, isi langit dan isi bumi, dari bintangnya, planetnya,
awannya, hujannya, makhluknya, malaikatnya, ya. Ini jumlah yang tidak terhingga, ya. Dan Allah suka dengan pujian-pujian yang diucapkan seorang hamba kepadanya. Wa mil'u ma syi'ta, lanjut. wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ay mil'u ma tasha'uhu mimma la ya'lamuhu illa anta min makhluqatika ghairi samawati wal ardi. Baik. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh atau memenuhi apapun yang engkau kehendaki Allah dari benda apapun setelahnya. Ada kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita tidak tahu benda apapun setelah itu. Maka kita puji Allah dengan sebanyak jumlah itu. Ai mil'u ma tasya'uhu, yaitu sepenuh apa yang kau kehendaki Allah, mimma la ya'lamhu illa anta, dari apa yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya engkau. Dan tentu Masya Allah, bagaimana ilmu kita terkait penciptaan makhluk ini ilmu yang terbatas. Tidak tahu di luar sana makhluk-makhluk yang lain atau ciptaan-ciptaan yang lain yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan ini menunjukkan bagaimana kecilnya ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu pasti, ya. Dan bagaimana kita di atas muka bumi adalah sangat kecil, ya, kalau dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Jangankan dengan benda-benda, ya, alam semesta, bahkan dengan makhluk Allah seperti malaikat saja itu jauh kita sangat kecil. Bagaimana dalam hadis tentang bagaimana besarnya malaikat Jibril, kata Nabi SAW, itu memenuhi ufuk dengan satu sayapnya saja. Ya, dan bagaimana jumlah para malaikat yang ribuan, yang jutaan, yang tidak tahu jumlahnya kecuali hanya Allah. Nah, ini menunjukkan kita memuji Allah dengan semua makhluk yang ada dalam muka bumi, ya, min makhluqatika, dari makhluk-makhluk ciptaan kau, ghairis samawati wal ardh, selain langit dan bumi. Baik. Wala yanfa'u. Nah, ini tadi kita jelaskan. Fadhal sabda Syah, wala yanfa'u. Wala yanfa'u jal jaddi minkal jaddu. Nah, Al-jaddu bi fathil jimi ay al-haddu wal ghina wal 'azamatu wal ma'na annahu la yanfa'uhu dzalikal haddu wal ghina wal 'azamatu wa innama yanfa'uhu al-'amalu shalih. santo. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalau kita susun kalimatnya, maka baru kita akan mendapati makna yang bisa kita pahami. Kalau kita balikkan fa'il maf'ul bihnya berarti apa? Wala yanfa'ul jaddu dzal jaddi minka. Ya, karena al jaddu di sini fa'il, ya. Wala yanfa'ul jaddu dzal jaddi minka. Al jaddu, mana al jaddu? Lihat, al jaddu bi fathil jim ay al hazzu. Al hazzu artinya keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, ya. Artinya segala sesuatu yang menunjukkan keberuntungan dan sesuatu yang membuat orang bahagia. Wal ghina, kekayaan harta. Wal azamah, kekuasaan, ya, kebanggaan. Maka makna di sini apa? Wala yanfa'ul jaddu, artinya keuntungan, kekayaan, kemewahan, keberhasilan tidak memberi manfaat zal jaddi kepada orang yang memiliki harta tersebut. Minka, di hadapan engkau, ya. Maka min di sini maknanya adalah fika atau laka. Wal makna, maka makna lafaz ini apa? Annahu la yanfa'uhu dzalikal hazzu, bahwasanya tidak memberi manfaat semua kemewahan ini, wal ghina, kekayaan, wal azamah, kebangsawan, kebesaran, ya. Wa inna ma yanfa'uhu al amalus shalih. Yang memberi manfaat di hadapan Allah adalah hanyalah amal soleh. Nah, maka ini kita ucapkan di antara ragam bacaan zikir ketika i'tidal, zikir ketika i'tidal, ini boleh. Dan ada ragam bacaan yang lain yang tidak seperti sini, yang biasa kita baca atau yang biasa dibaca oleh kita orang-orang Indonesia, ya. Siapa yang tahu bacaan i'tidal yang umum dibaca?
Mungkin ada tambahan dari variasi tadi. Tadi kita sudah dapat sekitar 6 ragam bacaan ya. Ada yang mungkin punya bacaan yang lain? Nah, yang mau dibaca, mungkin Ustaz Firdausah biasa baca apa kalau tidak? Ya Rabbana wa lakal hamdan katsiran saat itu. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Nah, Ustaz. Itu yang tadi yang dicatat oleh 30 malaikat berebut untuk mencatat. Masya Allah Nah, ya. Ustaz. Ya, itu bagus, Masya Allah. Ada yang lain mungkin? Yang biasa kita baca? Nah, baik, kita tambah. Yang biasa kita baca ini potongan dari bacaan yang terakhir tadi, tapi yang lebih singkat. Itu Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ya. Baca kan ya? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini boleh karena juga datang dalam riwayat. Ya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita tambah Allahumma di awal boleh. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati. Mil atau mil'u itu keduanya boleh. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Alhamdulillah, maka inilah ragam bacaan yang ada ketika i'tidal dan kita hafal dan kita variasikan boleh ketika kita sholat ya. Dan para ulama sangat menganjurkan untuk banyak menghafal ragam ya. Artinya jangan hanya hafal satu saja meskipun itu sah, sahih. Boleh, tapi kalau kita hafal lebih tentu ini memberikan faedah yang lebih. Pertama bisa kita variasikan, yang kedua bisa mendatangkan tadabbur ketika kita baca. Baik, alhamdulillah sampai di sini insyaallah kajian kita pada malam ini sampai di bab adkar raf'i minar ruku' atau adkar ketika bangkit dari al-qiyam minar ruku' ya. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya adkar as-sujud. Ya, dan ini adalah bab yang poinnya sangat besar insyaallah yang akan kita bahas ya ketika sujud ya karena kalau kita lihat dari semua gerakan salat maka sujudlah yang paling gerakan yang paling utama ya. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita baca dia adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah dan kita bersyukur berterima kasih juga pada Nasyah yang sudah menemani kita pada malam ini untuk membaca buku kita. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhol. Terkait bab kita malam ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhol. Tafal. Tadi kan pembacaannya nggak boleh di dalam satu waktu ya, satu kesempatan. Tapi kalau berbeda di dalam satu sholat tapi beda rokaat dengan berbeda pembacaan, boleh kan Ustaz? Boleh. Nah, rakaat satu kita baca ini, rakaat kedua baca ini, rakaat ketiga baca ini, boleh. Karena pendapatnya lebih kuat Allah alam, ya karena beda rakaat itu sudah beda rangkaian. Ya meskipun secara keseluruhan dia satu kesatuan, ya tapi ketika kita sudah bangkit ke rakaat berikutnya itu sudah dianggap rakaat yang baru. Sudah dianggap rakaat yang baru. Dengan dalil, dengan hujahnya kata para ulama, ketika kita misalnya tinggal satu rukun, maka kita cukup mengganti satu rukun yang ketinggalan saja. Tidak perlu mengganti semua rukun. Kita tinggal satu rakaat, cukup mengganti satu rakaat saja. Tidak perlu mengganti semua rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya setiap rakaat itu adalah satu kesatuan yang berbeda. Nah, Allah alam. Satu lagi Ustaz. Nah, ini kenapa di kitabnya nggak nyebut istilah i'tidal Ustaz? tidak masalah karena lafaz i'tidal ini menunjukkan dia diambil dari hadis. Ya, idza rafa ra'sahu lafaznya qama mu'tadilan. Nah, dari kata itu. Jadi Nabi berdiri dengan tegak lurus. I'tidal itu artinya tegak lurus. Ya, dan lafaz i'tidal ini boleh kita pakai di dalam untuk mengistilahkan bangkit dari ruku. Ada lafaz yang lain atau penamaan yang lain itu tadi raf'u minar ruku atau al-qiyam minar ruku atau qiyam mu'tadilan.
ya ba'da ruku, setelah dia ruku. Nah, maka semuanya boleh. Dan ini la musyahha fil istilah. Ada kaidahnya, la musyahha fil istilah. Tidak ada pertentangan dalam istilah. Selagi dia tidak bertentangan dengan apa namanya dengan isinya ya. Maka yang kita lihat adalah al-madmun, isi dari istilah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal ya. Tadi untuk yang lafaz tasmi Ustaz, yang sami'allahu liman hamidah, ada dua pendapat kan Ustaz? Salah satunya pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajibnya untuk membaca lafaz itu Ustaz. Bagaimana seandainya ada imam yang membaca lafaz sami'allahu liman hamidah merubah huruf yang sami'anya itu ain dengan hamzah dirubah hamzah. Sami'a jadinya Ustaz. Bukan huruf ain. Sami'ah. Sami'a. Oh, baik. Pertama, kesalahan dalam bab ini kita lebih cenderung mengambil pendapat dia masuk kesalahan nyaringan. Yang khafi. Dia kesalahan tidak sampai membatalkan. Pertama, karena kesalahan dalam bab ini ya seperti alhamdu, sami'a, ya, sebagian baca seperti itu ya. Pertama, dia tidak memaksudkan untuk kesengajaan, yang pasti itu. Yang kedua, dia tidak menunjukkan makna yang fatal secara langsung. Beda kalau mengubah baris misalnya, atau menghilangkan huruf itu nyata secara langsung. Maka sebagai ulama mengatakan kesalahan dalam bab melafazkan huruf, ya apalagi yang berdekatan seperti ain dengan hamzah, ha dengan ha itu mutaqarib ya, makhrajnya mutaqariban. Nah, makanya seperti ini, sebagian mengatakan India tidak termasuk lahan yang jeli. Dan ini yang kita dapat di dalam kajian kita di Al-Fatihah kemarin, ketika para imam menyebutkan kesalahan-kesalahan yang fatal yang membatalkan sholat, mereka tidak memasukkan bab ini. Seperti alhamdu dibaca alhamdu. Mereka tidak memasukkan itu kesalahan yang fatal. Ya, di antara yang fatal kata mereka seperti iyaka iyaki atau iyaka iyaa. Artinya dia mengubah dengan makhraj yang jauh. Nah, itu baru. Maka kembali ke tadi pertanyaan, maka ketika ada yang baca samia dengan samia, maka kita berhusnuzon. Pertama dia memang sampai di situ ilmunya, ya dia mungkin belum mengkaji tajwid dengan sempurna dengan baik. Nah, maka kita boleh bermakmum dan kita kuatkan pendapat juga pendapat mayoritas ulama dia hukumnya sunnah, ya tidak membatalkan kalaupun salah bahkan ditinggal tidak masalah. Kalaupun kita mengambil Bapak Imam Ahmad dia wajib, maka Allah alam itu pun tidak fatal. Itu pun tidak fatal. Dia tidak diperlukan sujud sahwi juga setelah itu. Baik. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Nah. Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Baik. Baik, alhamdulillah. Seperti kita cukup di sini insyaallah. Semoga Allah berkahi majelis ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik, dan lebih dari itu kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu agama ya, karena ini diantara khairiyah yang kita harapkan. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa Allah inginkan untuk yang kebaikan, Allah mudahkan dia untuk memahami agama. Maka tentu pemahaman dalam agama itu tidak datang secara tiba-tiba, ya, tapi perlu usaha dan perlu kita luangkan waktu untuk belajar, menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, ya keadaannya. Semuanya ilmu itu didapat dengan belajar. Dan ini yang kita upayakan. Semoga dengan itu memberi keberkahan untuk hari-hari yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Mohon atas kekurangan bila taufiq hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.